Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, tentu yang pertama kita bersyukur kepada Allah. Masya Allah, kita diperjumpakan kembali. Sudah kangen belum? Sudah kangen belum? Sesama muslim harus saling kangen di dalam kebaikan, insya Allah. Saya insya Allah kangen dengan semua. Jiji, alhamdulillah. Ini bisa untuk duduk nih. Kita sudah melewati masa yang panjang. Kita bertemu kemarin sebelum Ramadan, insya Allah menjelang Ramadan. Dan jenengan sudah ditarbiyah di Ramadan banyak sekali, insya Allah. Jenengan sepanjang bulan Ramadan tentu saja banyak mendengarkan tausiah. Mudah-mudahan sangat diresapi, kemudian sebagian sudah diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah. Apalagi kita kemarin puasa tujuannya supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah menjadi orang bertakwa, insya Allah. Insya Allah, dengan sudah menjadi pemenang dan kita masuk di bulan Syawal. Ada banyak hal yang perlu kita pelajari, Bapak Ibu semuanya. Tentu saja ngaji itu memang kebutuhan, dan sangat banyak yang harus kita pelajari. Saya mencoba untuk memperingan belajar panjenengan. Meniko kita akan belajar setidaknya 4 hal. Karena 1 bulan insya Allah kalau kita rutin bisa 4 kali, kadang-kadang mungkin 5 kali kadang-kadang. Maka kita bagi, insya Allah nanti kita akan belajar tentang tematik. Seperti malam hari ini tematik. Kemudian nanti kita akan belajar tentang syarah rinci rukun iman. Rukun iman itu 6. Nanti kita bahas satu persatu. Kemudian syarah rinci rukun Islam yang ada 5. Di situ kita akan belajar tentang sholat, belajar tentang zakat, belajar tentang semua yang terkait dengan rukun Islam. Kemudian kita akan belajar hadis. Hadisnya nanti dari hadis arba'in dulu yang paling ringan. Jadi muslim itu kalau nggak mengenal hadis arba'in ya kebangetan. Hadis itu yang sahih itu ada 7.000 lebih. Atau hadis yang ada di Sahih Bukhari itu ada 7.000 lebih. Kemudian kita mungkin mempelajari 7.000 itu sulit. Maka setidaknya 40 lah. 42. Namanya hadis arba'in. Nanti kita belajar dari 1 sampai ke 42. Kalau 1 bulan 1 berarti 42 bulan. Lama enggak itu? 42 bulan itu berapa tahun? Mudah-mudahan kita disampaikan usia sampai ke sana. Kalau ternyata belum, insya Allah kita sudah tercatat yang mempelajarinya, insya Allah. Nah, Bapak Ibu semuanya, sekarang bulan Syawal sering disebut sebagai bulan peningkatan, gitu. Bulan yang seharusnya meningkat, faktanya meningkat nopo turun, gitu. Ramadan jenengan saged 11 rakaat, nek Syawal aduh teluwe bubuan. Gitu lagi. Faktanya begitu. Padahal namanya Syawal tuh bulan meningkat seharusnya. Sekali lagi, faktanya memang turun. Sedekah kita turun, zikir kita turun, baca Quran kita turun. Ada yang sampai hari ini masih rutin 11 rakaat. Rutin? Ibu-ibu, bapak-bapak. Ya Ustadz, iso 3 rakaat, alhamdulillah. Ya setidaknya 3 rakaat. Witir itu jangan ketinggalan. Rasulullah itu nggak pernah tinggalin witir. 3 yang wajib buat Rasulullah diantaranya adalah sholat witir. Tatowo buat kita, sunnah buat kita, wajib buat Nabi Muhammad SAW. Ya kita
kalau nggak 11 ya 3 lah, ibu-ibu semua ya bapak-bapak. Ini kalau jenengan sudah ngaji, saya yakin jenengan akan mengatakan, ah kok rugi mentu ya orang witir, begitu. Ini efek positif dari ngaji, maka ngaji harus rutin. Jadi ini 4 hal yang akan kita pelajari insya Allah. Tentu saja belajar agama Islam bukan hanya 4 ini, banyak sekali cabangnya. Tapi di sini kita yang ringan-ringan ya, supaya bisa diikuti dengan baik. Nah, malam ini insya Allah tematik dulu ya, bahwa kita sadar Bapak Ibu semuanya ya. Saya membangun kesadaran kepada panjenengan semua yang hadir malam hari ini bahwa Rasulullah itu bersabda ya, kemarin waktu bulan Ramadan, atakum Ramadan, telah datang Ramadan kepada panjenengan, syahrul mubarak, bulan penuh keberkahan. Kita tahu gini bagi bulan Ramadan lah keberkahan yang aneh banget. Sing ora gelem yang masjid mau dadi rajin yang masjid. Gitu yang tadinya sedekah kurang dadi akeh. Memang keberkahan. Memang kita didorong oleh Allah untuk mendapat keberkahan. Kemudian di tengah hadis dikatakan tuftahu abwabus sama wa tuftahu abwabus terbukalah pintu langit nih. Kemudian tuftahu abwabul jannah, dibuka pintu surga. Gini bagi. Kemarin kan begitu nih, semua ibadah kita itu mudah diangkat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghuliqat abwabun niran, ditutup pintu neraka. Artinya sulit sebenarnya pada bulan itu orang berbuat buruk. Nek Ramadan gue sih gue elek ya kebangetan. Kebangetannya aslinya kita itu. Kemudian ada kalimat begini. Wa syufidatis syayatin. Dibelenggu setan-setan. Gini lagi. Makanya jenengan kok ringan ibadahnya. Maca Quran ringan. Maka kalau bulan Syawal jenengan medun ya patut. Sebab apa? Begitu masuk maghrib bulan Syawal tanggal 1, maka rumus sufidati syayatin itu dilepas lagi. Setan itu udah dilepas lagi. Nggak dijagain. Sehingga kalau bulan Ramadan kita bermaksud itu karena memang diri kita yang jelek. Di dalam diri kita ada nafsu amaratun bisu. Yang namanya nafsu itu memang mengajak kita kepada keburukan. Ila marhamarah, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Kahfi yang dengan sering lawas. Jadi secara asal potensi untuk berbuat buruk itu dari dalam dan dari luar. Nah, ketika bulan Ramadan yang dari luar itu dijagain sama Allah. Nah, sekarang bulan Syawal sudah dilepas lagi. Maka Bapak Ibu semuanya, kita harus sadar supaya hasil tarbiyah kita di bulan Ramadan ke bawah ke 11 bulan, kita tuh harus tahu tuh lawan kita. Harus tahu, sadar sesadar-sadarnya. Allah berfirman dalam Quran surah Yusuf, Quran surah Al-Baqarah, Quran surah Shad, atau yang semisal itu dengan redaksi yang mirip-mirip. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya kata Allah, setan bagi kalian itu musuh yang nyata. Nyata loh betul. Sebenarnya nyata banget kata Allah. Cuma faktanya kita nggak melihat karena ghaib. Tapi Allah, zat yang menciptakan kita, yang mengurus kita, yang memberikan kita rizki, yang mengurus anak-anak kita, betul-betul memberi informasi bahwa sesungguhnya setan itu adalah musuh yang sangat nyata buat kita. Nah, ini jadi catatan nih. Jadi jenengan sekarang berhadapan dengan 2 hal. Diri sendiri yang memang punya potensi jelek, kalau kita nggak jagain, dari luar dibisik-bisiki supaya berbuat jelek. Maka malam hari ini kita bahas khusus tentang itu, khusus tentang perangai setan. Subhanallah. Ini betul. Jadi Allah berfirman di dalam Quran surah An-Nur ayat 21. Quran surah An-Nur ayat ke-21. Nanti dengan catat, nanti insya Allah saya juga share videonya supaya bisa catat ulang. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaiton. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jangan ikuti langkah-langkah setan. Kemudian Allah menyebut, wa may yattabi khutuwatis syaitan, barang siapapun dia
mengikuti langkah-langkah setan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya setan itu mengajak kepada perbuatan fahsya, keji, wal munkar. Munkar itu perbuatannya merugikan orang lain. Jadi setan itu konsentrasinya dua, Bapak Ibu. Satu, menghinakan diri panjenengan dengan perbuatan fahsya. Orang sering menyebut fahsya itu perbuatan keji, perbuatan yang terkait dengan di bawah perut. Na'udzubillah. Orang yang nggak bisa menjaga kehormatan diri atas kemaluannya, selingkuh, atau yang semisal itu. Subhanallah. Saya kadang habis mikir, ya ada orang udah bersuami istri kok ya isi selingkuh. Subhanallah. Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri, itu keganggu setan itu. Kalau kita sudah mulai, laki-laki sudah mulai lebih enak ngobrol dengan istri orang lain dibanding istrinya, ini keganggu setan itu. Ini kalau bojone, alah takon-takon apa to. Para wong yo, itu mulai ini. Ini masalah. Harusnya orang muslim itu lebih suka ngobrol sama istrinya. Alah, bosan kok ibu ngomong wae. Subhanallah, gitu masalah. Jangan sampai terjadi seperti itu. Tetapi begitu, memang setan itu fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Mereka katakan wa may yattabi khutuwati syaitan, barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, ingatlah setan itu mengajak kepada perbuatan fahsya'i wal munkar. Kata Allah, ini diperhatikan Bapak Ibu. Kita bahas garis besarnya dulu, mudah-mudahan jangan paham. Kata Allah, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, jika bukan karena karunia dari Allah dan kasih sayangnya, rahmatnya Allah kepada kita, jenengan semua yang hadir manusia, maka dikatakan mazaka minkum min ahadin abada, tidak akan ada satupun di antara panjenengan yang disucikan atau suci atau terbebas dari perbuatan keji dan munkar. Sebab apa? Secara asal kita itu kedorong Bapak Ibu untuk berbuat fahsya dan munkar. Aslinya di dalam diri itu ada. Dulu saya pernah ceritakan penjenengan, ibu-ibu bertemu sama ibu-ibu yang lain. Kalau nggak ngegibah tuh nggak lezat. Ini ada perasaan puas jika lo gibahin orang, ngomongin orang. Oh, ini ngomongin perasaan masih kurang. Subhanallah. Nah ini kita memang di dalam diri kita tuh ada potensi itu, dan di sebul sama setan loh. Iya, ya jadi api. Subhanallah, hilang pahala kita. Maka dikatakan jika lo bukan karena karunia dari Allah dan rahmat dari Allah, maka niscaya nggak ada satupun di antara kita, termasuk Ustadz, yang akan suci dari perbuatan keji dan munkar. Ada nggak Ustadz terjebak pada perzinahan? Ada. Jadi iblis itu nggak ada urusan, ibu semuanya nggak ada urusan. Lah Ustadz kalau diganggu, enggak. Wistu, mesti akan wistu, syarat mati, tidak merasa diganggu, enggak. Ada nggak orang 73 tahun berzina? Ada. Oh, syarat mati, ya tak syarat. Gila bang, ada orang 73 tahun korupsi, ada. Coba kalau iblis punya rasa kasihan, masa kelas 70 tahun melakukan kangelan, ngopo digoda. Bapak Ibu. Makanya katakan kalau bukan karena rahmat dari Allah, kalau bukan karunia dari Allah, maka niscaya tidak satupun kita akan suci. Artinya kalau bukan karena rahmat dari Allah, kita tuh susah balik kepada Allah dalam kondisi baik. Nah ini menjadi perhatian nih. Kemudian dikatakan walakinallah, tetapi sesungguhnya Allah itu yuzakki mayasya, Allah itu memilih orang-orang untuk disucikan. Bapak Ibu semuanya, inilah pentingnya kita ngaji, pentingnya kita duduk sama orang soleh, pentingnya kita saling menolong. Karena apa? Yang berhak menentukan siapa disucikan atau Allah saja. Allah saja. Maka kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Memulai segala sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita ngaji dimulai dengan
Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ruqyahnya malaikat Jibril alaihissalam atas perintah Allah meruqyah Nabi Muhammad SAW ketika sakit. Rasulullah pernah sakit agak berat, kemudian didatangkan Jibril alaihissalam untuk meruqyah. Ruqyah ini yang sering saya pakai kalau saya dipanggil untuk meruqyah orang yang sakit. Juga awalnya dengan Bismillah. Jadi, Rasulullah dipegang oleh Jibril, Bismillahi arkik min kulli syai'in yuktik min syarri kulli nafsin au ainin hasid Allahu yasfik Bismillahi arkik. Diapalin itu. Jadi kalau punya anak sakit, diruqyahnya begitu sebelum jangan baca Al-Fatihah, baca Al-Baqarah, baca 3 Qul, maka doa ini dibaca. Bismillahi arkik, dengan menyebut namamu ya Allah, saya meruqyahmu, meruqyah orang yang kita pegang. Min kulli syai'in yu'dik, dari seluruh segala sesuatu yang membuatmu sakit. Jadi kita minta kepada Allah berlindung dari yang membuat sakit ini apa saja. Min syarri kulli nafsin au ainin hasid, dan dari seluruh keburukan pandangan mata yang hasad. Ini disebut khusus ya. Penyakit ain itu bahayanya luar biasa Bapak Ibu. Rasulullah menyebut jikalau ada yang bisa mendahului takdir itulah ain. Ain tahu Bapak Ibu? Penyakit cerna pandangan mata. Sudah pernah dengar belum? Jenengan punya anak bagus digendong. Sebenarnya orang Jawa tuh tahu kayak gini. Kemudian kita bawa keluar rumah. Ya Allah, bukan gitu. Anakmu kok gendut bagus semen yo. Pulang-pulang demam. Pernah nggak dengar kayak gitu? Pernah dengar kayak gitu? Iya. Kalau kita memuji-muji makhluknya Allah tanpa mengucapkan Masya Allah, Subhanallah, itu bisa kena tuh penyakit ain namanya. Orang kagum berlebihan pada jenengan, sangat berlebih kagumnya. Wah, wong kok ayune yo, wong kok gantenge yo, wong kok pintere yo, tanpa menyebut Masya Allah, tanpa mengingat Allah itu, maka orang yang disebut itu bisa kena ain, bisa langsung demam Bapak Ibu semuanya. Mengerikan betul ya? Kita nggak bersalah loh, kita yang dilihat. Coba. Apalagi kalau jenengan senang bikin status gambar-gambar jenengan, lagi dolan-dolannya status. Ada orang, ya Allah, kok urip enak mentok, plesir, aku ora tau batin orang itu lewat gambar jenengan bisa kena penyakit jenengan. Makanya kalau jangan punya prestasi nggak usah diperlihatkan. Apalagi nyetatus di Facebook, nyetatus di WA. Kadang-kadang ibu-ibu nyetatus, terus baru sibuk delok statusnya, si nonton sapa wae. Wis nonton kok ora komentar lho. Bayangin Bapak Ibu. Maka hati-hati dengan penyakit ain. Saya itu Bapak Ibu menangani penyakit ain itu berat. Salah seorang pembayar teks, pembayar pajak terbesar di Jogja. 10 tahun terakhir beliau ini pengusaha yang membayar pajak paling besar di Jogja. Itu ketemu saya karena kena penyakit ain. Subhanallah. Hampir meninggal. Dalam 3 bulan itu turun 18 kilo. Ini orang sangat terkenal, sangat terkenal. Makanya dikatakan bahwa Allah itu mensucikan mayasya yang Allah kehendaki. Bapak Ibu semuanya, ini kalau jenengan lihat di ayat yang lain, yang semisal dikatakan dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah karunia yang Allah berikan kepada orang yang dikehendaki. Saya kasih gambarkan dengan begini Bapak Ibu. Sahabat dulu, sahabat miskin, sahabat-sahabat yang miskin, itu protes sama Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami itu sedih. Kenapa sedih? Karena kami tuh nggak bisa bersaing dengan sahabat-sahabat yang kaya raya. Ya kenapa begitu? Mereka beramal sebagaimana saya beramal, tapi mereka itu punya uang. Bisa sodako, bisa bangun masjid, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Kami tidak, kami tidak. Terus kami bersaing dengan mereka, bagaimana caranya? Subhanallah. Bagus nggak pertanyaannya itu? Tiang semangat apa nih? Tiang semangat betul.
miskin tapi dia semangat ingin bersaing dengan yang kaya. Maka Rasul sebutkan, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang suatu amalan yang jikalau kau beramal dengannya maka kau akan meninggalkan atau lebih mulia dari mereka? Tentu saja ya Rasulullah. Apa itu? Ucapkanlah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali setelah sholat, ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, seterusnya. Nah, Bapak Ibu semuanya, kemudian orang-orang miskin ini mengamalkan itu sebagaimana kita amalkan sekarang. Kemudian datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, wis krungu sing sugi yo ngamale ngono kuwi. Lah terus kepiye? Maka Rasulullah mengatakan, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Memang kalau kita ketemu orang yang kaya, baik hati, lombok, salatnya ngarep terus, niku sing paling utama. Bapak Ibu semuanya, susah bersaing dengan mereka. Nggih. Para ulama sepakat, muslim sing sugih men apian niku yo luwih afdol ketimbang muslim apian ning miskin. Tapi itu ketentuan dari Allah. Kita nggak bisa mengatakan oh Gusti Allah adil kepiye. Enggak begitu. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Allah pilih di antara hambanya seperti itu. Tapi Bapak semuanya, faktanya orang diuji dengan kaya itu kebanyakan gagal. Paham Bapak Ibu? Jadi kalau kita kebetulan nggak patio sugih, nggak usah sedih. Dulu saya pernah sampaikan di sini, Fir'aun gagal, sugih betul. Sugih kan itu? Sugih banget, gagal betul. Gagal. Korun gagal betul. Bukti gagalnya jenengan nggak ada toh nama anaknya Korun, putranya jenengan sinten Bu Mas Korun, bukan Korun jenengan. Gini lagi, saking bahwa dia kaya raya tapi gagal. Gini lagi, Namrud kurang apa kerajaannya? Gagal pula. Maka walaupun orang yang baik adalah orang yang dia kaya, tola umuruhu, umurnya panjang, bagus amalnya, faktanya nggak selalu begitu. Faktanya yang diuji dengan miskin malah banyak berhasil. Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir ternyata lebih berpotensi berhasil. Maka jangan kecil hati. Kalau kita ternyata, aduh tat saya tuh orang patio suki, sudah pokoknya kita terima takdir itu. Kenapa? Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Memang Allah berkehendak untuk memilih di antara hamba. Ada yang jadi nabi, ada yang diperankan kaya. Kita terima itu. Kalau jangan lihat di dalam Quran surah Al-Hadid ayat 22 tentang bahwa ma'asoba min musibatin, apapun musibah yang kita terima, fil ardi wala fi anfusikum, di bumi dan di diri kita sendiri, semuanya sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Jenengan dadi wong sugih wis kecatet, dadi wong pinter wis kecatet, ora pati sugih wis kecatet. Memang begitu tulisannya. Di ayat berikutnya dikatakan likaina, supaya panjenengan itu, Bapak Ibu semuanya, ini bab akhiran nanti masuk ke rukun iman sebenarnya ini, supaya panjenengan itu enggak terlalu bersedih jika ada yang terluput dari jenengan. Pengen mendumah HP orang lakon, ya ora apa-apa lah, ojo ora pati sedih lho. Wong itu tulisannya ngono kuwi, paham? Pengen mendumah mobil enggak banget, alah mobil doyok ora duwe. Nah, kita enggak usah terlalu bersedih. Tulisannya di Lauh Mahfuz memang begitu. Sebaliknya Bapak Ibu, andai jenengan ketakdir kaya raya, nggak usah bangga-banggaan. Wong jalani tulisan, paham Bapak Ibu? Ini Allah kasih informasi begitu, sehingga kita nggak akan bunuh diri. Tadi pagi saya dikeluhi, Ustadz, di masjid ini wajib dibahas tentang kotoran-kotoran. Kenapa? Ada yang kemarin bunuh diri, subhanallah. Subhanallah. Andai kita tahu ayat tadi, ngapain bunuh diri? Sugih men ya ayo menjalani tugas saja. Orang pati dibanggakan, apa yang dibanggakan? Subhanallah. Soalnya enek miskin, ya cuma jalanin takdir aja mau. Gini bagi. Satu keluarga 9 orang, ada yang kaya dan miskin, kadang-kadang mesak si miskin toh. Yang kaya seharusnya memerangkan diri untuk bantu yang miskin. Yang miskin ya nggak usah terlalu rendah diri, jangan. Biasa saja. Biasa saja. Kebetulan saya mengalami kedua-duanya gitu. Saya sugih banget pun pernah. Susah sekarang ya udah pernah, sehingga saya bisa membayangkan kondisi keduanya.
biasa saja bagi semuanya. Saya punya truk lebih dari 2 udah pernah, punya mobil pribadi lebih dari 3 udah pernah, menjalankan usaha omsetnya miliaran sudah pernah, ngontrak rumah sekarang ngontrak rumah. Biasa saja. Kata Allah, supaya kalian tidak terlalu sedih terhadap apa yang terluput dari yang saya ciptakan, dan supaya jangan gak usah terlalu bangga terhadap kelebihan yang Allah titipkan kepada kita. Kita jalani takdir aja. Nah, ini bagian dari subbab nanti tentang rukun imam di qada dan qadar. Terkait dengan Quran surah An-Nur ayat ke-21. Jadi diingatkan oleh Allah, jangan sekali-kali ikuti langkah-langkah setan. Karena apa? Ini bulan Syawal sudah dilepas lagi. Jangan tadi cipit-cipit supaya ikut tuh. Sekali lagi Allah berfirman, inna syaitana lil insani adu. Sesungguhnya setan bagi kalian itu musuh yang sangat nyata. Jadi jangan sibuk cari musuh. Dia udah punya musuh yang sangat nyata, yaitu setan. Kemudian pertanyaannya sekarang, engkau jangan ikuti langkah-langkah setan. Apa kok langkah-langkah setan? Apa saja langkah-langkah setan? Nanti kita akan bahas 10 atau 11 nanti. Tentu saja malam ini paling hanya dapat sebagian saja. Makanya saya bilang kita nanti belajar tematik, kemudian kita belajar tentang hadis arba'in, kita belajar tentang syarah rinci rukun Islam, syarah rinci rukun imam. Kalau ihsan nanti saya masukkan di dalam masing-masing kajian. Insya Allah kita semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, Bapak Ibu semuanya, langkah atau kebiasaan setan yang jangan ikuti. Yang pertama adalah sombong. Sombong, Bapak Ibu semuanya, secara syariat artinya batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu. Jadi sombong itu bukan saya pakai baju bagus, sombong bukan. Saya pakai mobil yang bagus banget, sombong bukan. Jenengan kaya raya mau pakai apa silakan saja. Tapi ingat, ada hadis lain dari Rasulullah bahwa di zaman Rasulullah itu ada orang-orang yang diberi kemampuan lebih oleh Allah dalam bentuk harta, tetapi dia menjaga dirinya takut terjerumus dalam kesombongan sehingga dia tidak membeli sesuatu yang berpotensi menjadikan dia sombong. Contoh zaman sekarang implementasinya, sugih banget, tuku Fortuner Pajero Sport. Jadi kan lihat tuh, kecelakaan paling itu 2 mobil ini. Nek balap-balapan teng tol nih loh. Saya kemarin lihat tuh, ada Pajero Sport moyang, gimana sih sampai subhanallah. Kenapa? Begitu naik Pajero Sport, begitu naik Fortuner terus jadi dur, terus jadi Rasul-Rasulnya dengan berdiri sombong. Makanya di zaman Rasulullah pun ada sahabat yang mampu beli banyak hal, dia menahan dirinya, enggak lah, saya diri khawatir sombong. Walaupun definisi sombong bukan itu ya. Definisi sombong itulah menolak kebenaran dan meremehkan orang. Dia ada perasaan, alah mau SD kayak gini, sombong. Aku iki lho keturunannya Pak Bupati, keturunannya keberapa? Yang ke-8. Padahal harta sampai 7 keturunan, berarti gue miskin. Keturunan ke-8. Iya dulu mbahmu kaya raya, sekarang dirimu bagaimana? Jadi kadang-kadang begitu. Maka sekali lagi, yang diwariskan atau hendak diwariskan setan kepada kita kesombongan, dan inilah awal muasal terjadinya dosa-dosa berikutnya. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah 34, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika Allah perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, makhluk yang entes-entes digawe oleh Gusti Allah. Maka seluruh malaikat kemudian sujud kepada Adam illa iblis, kecuali iblis aba wastakbar, dia enggan dan wastakbar, dia sombong. Jadi penyakit yang membawa iblis kemudian dihukum oleh Allah adalah kesombongan. Maka inilah yang paling pertama diwariskan oleh setan kepada panjenengan semua. Subhanallah, Bapak Ibu. Mengerikan kalau kita paham ini.
Itu toh asal muasalnya. Mungkin kita bertanya-tanya nih. Ini bab akidah, maka kita sedikit tenanan ngaji. Oh, qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Si diperintahkan malaikat. Ini orang liberal kan ini? Orang liberal, orang Islam yang agak-agak aneh-aneh mengatakan, iblis itu yo orang salah. Wong sing diperintah malaikat kok. Ya perhatikan ayatnya. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam, gitu. Kan iblis bukan malaikat. Yo ora sujud ora apa-apa. Nah, ini ada sejarah. Jadi nanti lihat di dalam Quran surah Al-Baqarah 30 tentang sejarah bagaimana iblis kemudian terstatuskan menjadi temannya malaikat. Kongko-kongkonya malaikat. Iblis itu aslinya tuh jin, khalifah sebelum manusia. Tapi dia rajin, pinter, maka diangkat ke atas, maka kemudian dia beribadah dalam waktu yang sangat panjang sehingga statusnya selevel malaikat. Maka ketika diperintahkan sujud, termasuk dirinya diperintahkan. Ya ini tentu saja hikmahnya besar nih, bahwa Allah menciptakan iblis supaya begitu, supaya Adam kapusan, kemudian semuanya sudah ditulis. Makanya Allah menciptakan kolam, kemudian diberitakan tulis. Apa yang ditulis di Allah? Yang ditulis adalah semua kejadian dari awal sampai akhir. Pak Firman nanti berujung surga neraka pun ditulis. Pak Firman surga misalnya, amin. Gitu. Ya udah ditulis. Kita nggak tahu. Kita sama-sama nggak tahu. Wahid sudah ditulis surga atau neraka. Pun rampung, pena sudah diangkat. Tapi kita nggak tahu. Maka ketika sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kita nggak bersandar sama kitab itu, kitab tulisan itu loh? Wong yo wis rampung, awake dhewe iki wis rampung. Maka Rasul menjawab, sesungguhnya setiap orang akan dimudahkan menjalani takdirnya. Sampai di sini jenengan harus paham nih. Nek ketakdir surga bilale yo enteng sing apik-apik, paham Bapak Ibu? Paham ya? Nek takdir neraka yo sing elek-elek gampang men. Karena setiap orang akan dimudahkan untuk menjadi takdirnya. Makanya dengan rasa-rasakan tuh. Kalau jenengan kok entengnya sing elek-elek, ojo itu neraka. Nggih. Kecuali kita tahu, alah wis ngerti terakhir neraka, ayo saiki terserah jenengan. Jenengan enggak diberitahu. Anda diberitahu enak. Kita enggak diberitahu. Walaupun ujungnya sudah selesai, tapi kita enggak tahu sekarang. Maka setiap kita berusaha baik. Karena baik berarti menjadi takdir baik yang berujung surga insya Allah. Jadi pertama sombong di antara dalilnya adalah Quran surah Al-Baqarah ayat ke-34. Jadi di situ ada kata-kata aba wastakbar. Dia tuh nggak mau tuh melaksanakan perintah Allah karena enggan, wegah dan wastakbar. Dia sombong. Subhanallah. Dalil yang berikutnya Quran surah Shad ayat ke-75. Nah, ini jangan buka di rumah sedikit-sedikit. Jadi di ayat 75 ini Allah itu mengkonfirmasi, mentabayuni iblis. Subhanallah. Ini penting pelajarannya ini. Jadi Allah saja yang sudah jelas tahu iblis elek, cetol ning elek, dikatakan qala ya iblis. Jadi kan Gusti Allah ora perlu koyo ngono kuwi, ngopo wis cetol-cetol elek. Qala ya iblis, berkata Allah kepada iblis, ya iblis, ma manaka atas juda. Kenapa kau nggak mau sujud kepada lima khalaqtu biyadai, terhadap makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ini kan perintah dari Allah di ayat sebelumnya, sujud toh kowe yang Adam. Nggak mau saya. Tadi mengatakan Allah berfirman dikonfirmasi. Ini pelajarannya buat kita nek jenengan ketemu orang kok ya salah jangan langsung salah jangan. Mau foto yo gawe salah mau foto. Jadi alasannya foto. Begitu loh Bapak Ibu. Kita tuh boleh agak keras sedikit jika sudah dikonfirmasi kok sih tetap pecicilan bela itu ditegakkan hukum. Saya ke anak saya begitu, nek salah, mau foto, keterat subuh ki ngopo. Nek sudah gue, wah amal saja yang sudah hafal 30 juz kadang-kadang tidur telat gara-gara HP bangun susah. Ini lagi, kan aja zaman sekarang, oh bapak ya. Boleh kita memberi pukulan yang tidak menyakitkan. Ya, boleh. Kalau udah 10 tahun kok sholat angel, ya ditegakkan. Ini 7 tahun dilatih. Fatimah udah sering tanya, ya aku udah mulai harus sholat ya, iya. Kalau nggak sholat
Dosa enggak? Belum. Dosanya entar 10 tahun. Gitu. Tapi dia hanya kan mulai sadar untuk sholat. Masya Allah. Masya Allah. Jadi iblis dikonfirmasi oleh Allah. Qala ya iblis, mana ke atas sudah. Kenapa kamu nggak mau sujud? Kemudian Allah juga menyebut astakbarta am kunta minal alim. Apakah kau menyombongkan diri dan kau merasa tinggi? Kau ngerasa kok yang kau dhuwur kok kon sujud orang gelem. Nah ini penyakit nih mulai. Bapak Ibu semuanya, kalau jenengan sudah terhati merasa tinggi, merasa lebih hebat, merasa lebih kaya, merasa lebih cantik dan ini awal-awal bahaya Bapak Ibu. Makanya kenapa saya sering katakan kadang-kadang wong miskin kadang-kadang suka lebih berhasil dalam kasus ini. Ayo miskin sing disombongi opo nih. Gini Bang di jalan, pakai Fortuner, pakai Pajero Sport, patut sombong, patut. Nek nganggo mobil Toyo, sing disombongi opo nih. Gini Bang. Makanya kita harus bersyukur. Dengan semua keadaan kita bersyukur. Bisa jadi Allah menyelamatkan kita lewat kekurangan kita. Bisa jadi Allah menyelamatkan kita lewat penyakit kita, Bapak Ibu semuanya. Demi Allah, begitu banyak orang yang diselamatkan oleh Allah dengan penyakitnya. Istrinya juga ngajinya privat sama. Masya Allah. Saya kadang-kadang kalau pulang dari sana itu, panganan wong sugih ngene iki ya Mi. Kok panganan larang-larang ngene iki ora mangan ora kolu. Masya Allah. Podo warung Padang ini hina tenan. Masya Allah. Intermezzo ya Pak Ibu. Intermezzo. Jadi sekali lagi bahwa kita mengkonfirmasi ibu-ibu jangan biasa untuk ngejar orang. Allah saja wis ngerti iblisnya lagi tetap dikonfirmasi. Lah ngopo to ora gelem sujud iki. Jadi Gusti Allah pun ngertos niku. Ora sah takon wis ngerti Gusti Allah. Ngene apa nggih? Tapi tetap ditanyakan. Kemudian iblis itu menjawab, "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Engkau ciptakan aku dari api. Kau ciptakan dia dari tanah. Api aku tuh, aku api dulu udah berasa sampaikan di sini. Bahwa dia merasa dia lebih tinggi, lebih hebat karena zat penciptanya. Maka Bapak Ibu semuanya ingat ini. Salah satu yang membuat jenengan kadang-kadang sombong itu karena nasab, karena jenengan lebih cantik, jenengan lebih putih, jenengan luwih dhuwur, jenengan luwih ayu. Nah niku mulai ada perasaan kayak iki lho kedeteng lepon aku iki lho. Nah ini karena memang asalnya sombong dari seperti itu. Subhanallah. Padahal sedikit aja sombong nggak bisa masuk surga jenengan, nggak bisa. Kata Allah dalam hadis qudsi, sesungguhnya sombong itu selendangku. Barang siapa tebar selendangku, aku lemparkan ke neraka jarak. Maka orang punya sombong sedikit pun nggak bisa masuk surga. Dipastikan sebelum masuk surga sudah dibersihkan dari sifat sombong. Maka yang mau ditanam oleh setan kali pertama adalah kesombongan. Subhanallah. Kemudian jangan lihat di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ngaji dengan saya banyak ayat ya. Memang begitu ngaji itu harus begitu. Jadi saya nggak berani ngomong tanpa dasar. Sebab apa yang saya ucapkan beresiko di akhirat. Nek saya ngomongnya keliru, saya pesan kapling di neraka. Subhanallah. Dai itu Bapak Ibu, nek ngomong sembarangan tanpa dalil, pesan kapling ke neraka. Makanya saya kadang-kadang heran kalau ada dai wong guyu-guyu wae, ora wedi. Nek kula wedi tenan iki. Resikonya di neraka jahanam. Subhanallah. Quran surah Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia." Tadi ya alladzina amanu, sekarang ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Semua orang ini, semua orang. Dikatakan, "Inna khalaqnakum min dzakarin wal unsa." Aku ciptakan engkau tuh dari laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa. Gini bagi, kita keturunan Adam dan Hawa. Abul Basar pertama adalah Adam dan Hawa. Nanti Abul Basar kedua adalah Nuh alaihissalam. Setelah Adam sampai Nuh itu dihilang semua tuh, kena banjir, kecuali yang di kapal itu. Maka seluruh orang zaman sekarang adalah keturunan Nuh alaihissalam. Makanya Abul Basar itu bapak yang kedua adalah Nuh alaihissalam. Kemudian dikatakan waja'alnakum, kami jadikan kalian su'uba wa qabaila, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku.
Dalam rangka apa? Lita'arufu, supaya kalian saling kenal. Ini jangan perhatikan nih. Kemudian dikatakan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisiku di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Makanya dengan duduk seperti ini dalam rangka mencari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak yang lain, Bapak Ibu. Enggak yang lain. Jadi kan dalam rangka ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kurang 5 menit waktunya. Cepat nih. 45 cepat betul. Cepat. Nek ngaji tenanan 45 ribu cepat. Sering jamaah saya bilang, "Ustaz, dan rampung, Ustaz." Insyaallah, sedapatnya, ya sedapatnya. Jadi kita sudah belajar 3 ayat utama terkait dengan masalah kesombongan. Jadi sekali lagi dibuat berbangsa-bangsa bersuku-suku, sing dhuwur, sing pendek, sing ireng, sing putih, bukan dalam rangka menyombongkan diri dengan zatnya itu, tapi supaya saling kenal. Saling kenal maksudnya saling tolong. Jenengan ketemu wong, ibu pripun kabare? Gek seneng apa gek susah? Nek gek susah mbok menawa saya bisa nulungi. Gitu Bapak Ibu. Jenengan seperti ini, harus kenal, saling kenal. Duduk di samping Oimon, sampingku sapa to? Oh, Bu Yanti. Kayak piye kondisine ya saiki yo anak iki loro apa kok sehat. Begitu. Supaya Pak saling tolong. Ingatlah yang paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi manusia dalam hadis Imam Ahmad dikatakan diciptakan dari tanah yang memenuhi semua unsur. Tanah di dunia ini Bapak Ibu, unsurnya banyak, ono sing ireng, ono sing atos, ono sing lembut, ono sing kasar. Maka jangan heran kalau ketemu orang senyum, iki kok senyum, enak gitu. Ini ono sing nah gitu, itu dari tanah kasar itu. Tanah iki atos. Ini jangan-jangan mungkin hatinya api. Bayangin, waktu anak saya kecelakaan, Amar itu, yang saya ceritakan dengan itu kebetulan orang Medan bapaknya. Begitu kecelakaan, pokoknya kita tanggung jawab sampai sapam di rumah sakit itu pun jenengan aku beri medal nomor balik jari. Ya, aku boleh solusi nih, besok malam minggu saya ceramah di tempat beliau nih. Jadi ternyata itu jamaah. Tadinya nggak tahu kalau itu anak saya yang tabrakan. Subhanallah. Ya maklum, begitu sudah selesai, baik, Masya Allah. Karena apa, sekali lagi unsur tanahnya macam-macam. Jadi kita memahami. Jadi kan pernah nggak boleh orang kok gitu loh enak, senyum, di sini ini tetap senyum. Enten bukan? Ada kecilnya kayak gitu tuh, bawaannya tuh senyum enak. Ini ada yang bawaannya, ya enten. Tapi bukan berarti hatinya gitu, belum tentu, bisa jadi baik. Misalnya anak saya pengalaman banyak Bapak Ibu, sehingga bisa menentukan, oh ini jari-jari ini jebule, oh ini gitu sifatnya apik jebule. Ini urung ngerti kalau itu denimen. Ternyata saya disifati begitu katanya. Banyak orang mau ketemu saya itu pertama, saya itu Ustaz waktu mau ketemu yang pertama tuh kok segan, dia ngomong katanya dengan galak. Padahal itu ngomong jebule penak gitu. Jadi kita jangan menilai dengan covernya ini, karena memang begitu. Kemudian Bapak Ibu semuanya, saya ingatkan sekali lagi, di antara yang berpotensi membuat jenengan sombong adalah karena nasab. Jenengan merasa keturunannya Raden, raja. Sekali lagi, yang raja kan mbah kita. Ya kita itu raja bukan. Makanya jangan mengatakan ini pula yang menjadikan keluarga Nabi Muhammad SAW, Abu Jahal, Abu Lahab itu akhirnya menjadi terhina karena dia merasa saya orang tinggi. Kenapa saya harus ikut agama yang diikuti oleh Bilal bin Rabah? Nek Bilal metu, miskin metu, aku gelem lebu. Bayangkan, karena pak nasab. Jadi keluarga Nabi Muhammad SAW sebagian pamannya tidak masuk Islam menjadi terhina karena Islam. Sementara Salman Al Farisi orang Yahudi menjadi mulia karena masuk Islam. Bapak Ibu semuanya. Jadi sekali lagi, jangan pernah berpikir bahwa nasab kita itu akan menentukan bahwa keturunan baik itu baik buat kita. Ya, kita punya mbah yang baik, yang beriman itu tentu saja kebaikan buat kita, tapi bukan untuk diandalkan. Ingat, barang siapa yang amalnya lambat, maka nasabnya nggak bisa ngejar. Paham Bapak Ibu? Sing sinten mawon amale kurang,
maka nasabnya dia walaupun dia keturunan orang hebat tetap nggak ngejar. Paham Bapak Ibu? Makanya Fatimah anak Rasulullah saja nek gawe elek ya tetap dosa. Nggih. Jadi kalau zaman sekarang ada keturunan Rasulullah pecicilan, mengaku Habib kok pecicilan, ya salah sendiri itu. Nggih, salah sendiri karena kemuliaan bukan dari itu. Nggih. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan, ini ibu-ibu perhatikan, dikatakan ala aduluka imra'atin min ahlul jannah hadihi imra'atin sauda. Datang Ibnu Abbas mengatakan, mau nggak aku beritahukan kepada kalian seorang wanita yang menjadi penduduk surga? Oh tentu saja. Dan hadihi imra'atin, ini loh, wong iki loh, sing ireng iki loh. Wong ireng banget. Orang ini datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya saya itu punya penyakit ayan. Sesungguhnya saya punya penyakit ayan. Saya bacakan salah satu kisahnya. Matur nuwun Pak, Masya Allah, rezeki. Saya duluan Ibu. Jadi wanita ini datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini asro'u wa ini atakasaf. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya itu seorang wanita yang kena penyakit ayan. Ngertos penyakit ayan gitu? Ngertos gitu? Kemudian ketika ayanku kambuh, kata dia, maka auratku tersingkap. Namanya ayan ini pula betul. Ini kok. Maka tersingkap auratnya. Maka dia mengatakan, "Qala ya Rasulullah, doakan saya dong supaya saya sembuh." Apa jawaban Rasulullah? Ini jangan perhatikan. Masya Allah. In syi'ti, jikalau engkau mau, sobartu walakil jannah, nek kowe sabar, jenengan tetap duwe penyakit niku wau, maka sabarmu akan mengantarkan kamu ke surga. In syi'ti sobartu walakil jannah, nek kowe sabar, orang tak dongake berarti, maka jaminan surga, pasti masuk surga kamu. Wa in syi'ti, ning nek kowe gelem tak dongake, mari. Tapi tidak ada jaminan surga. Maka apa pertanyaan orang ini mengatakan apa? Dia mengatakan, saya sabar ya Rasulullah. Saya pilih sabar. Tetapi ya Rasulullah, doakan saya jikalau kumat ayan saya jangan kelihatan auratnya. Maka setelah itu orang ini kalau kumat selalu auratnya tidak terbuka. Nah Bapak Ibu semuanya, apa prakteknya dalam kehidupan kita sekarang? Istri saya itu kalau baca kisah itu suka nangis. Istri saya, setelah kita hijrah, Bapak Ibu semuanya, saya itu nggak punya rumah, ngontrak lagi, kendaraan tersisa satu itu, yang lain sudah nggak ada semua, penghasilan menjadi sangat terbatas. Yang sangat dikeluhkan oleh istri itu rumah. Kenapa? Kebetulan tahun besok ini saya kejatah untuk terah di keluarga saya, di tempat saya. Saya bilang, ya awet dulu di rumah mesakin istri ini terus kepiye entuk ora kok ya, aku berdoa pengen punya rumah. Boleh nggak berdoa pengen punya rumah? Boleh gitu. Tapi saya sampaikan ini, ada seorang wanita, dia punya penyakit, minta didoakan. Nek kowe sabar, kalau penyakitmu bisa ke surga. Saya tanya bilang, nek gelem ora sabar orang di rumah. Ayo udahlah saya sabar ya. Dikasihnya sama Allah saja. Masya Allah. Nah ini diantara pelajaran-pelajaran terkait dengan kesombongan dari setan, bahwa ternyata yang masuk surga wanita yang hitam legam saja berpotensi masuk surga. Artinya dia insya Allah orang yang dia sabar dan terhindar dari potensi kesombongan. Ini baru langkah setan yang pertama, yaitu sombong. Waktunya tinggal 10 menit. Baik, kita 10 menit mungkin untuk apa? Tanya jawab.
Atau dilanjutkan materi sampai selesai? Dilanjut? Sebenarnya dilanjut dulu gitu, supaya lebih fokus. 10 menit lumayan dapat yang kedua, yaitu hasad. Okay. Jadi langkah setan yang kedua itu hasad, Bapak Ibu. Jadi setelah sombong ditanam, nanti kita disuruh hasad. Okay. Nah, jangan perhatikan Bapak Ibu semuanya ini. Kebanyakan orang hasad itu hasad level 1, yaitu hasadnya orang yang begini kalimatnya, saya ingin nikmatnya dia pindah ke saya. Gini oke, ono wong dagang jenengan yo dagang, sing siji laris jenengan ora pati laris, lah kok ora laris yo mbok sing kaya yo laris, sing laris aku. Gini oke. Maka orang hasad itu yang selevel. Guru hasate yo karo guru, profesor yo hasate karo profesor. Profesor hasate karo SD ngopo? Ngene apa nggih? Wong dagang hasate karo dagang, ustad hasate yo karo ustad. Iya. Jadi ini hasad yang asli itu begitu. Tetapi Bapak Ibu semuanya, hasadnya iblis, hasadnya setan itu lebih parah. Sebab nopo ngaten Bapak Ibu. Jadi perhatikan betul nih. Hasadnya setan itu orang urusan aku sengsara ora apa, sing penting kowe yo sengsara. Tuh iblis. Jenengan dagang, tetangga jenengan laris, jenengan gak laris. Aku ora butuh aku laris, sing penting tonggoku yo ora laris. Itu hasadnya iblis. Makanya itu dikatakan wa may yattabi khutuwati syaitan, barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Jadi dia tuh cari temen ke neraka. Gini Bang. Jadi iblis setan itu usahanya adalah golek konco saokeh-okehe supaya masuk neraka jahanam, dan terbukti hari ini. Hampir 9 miliar penduduk bumi hari ini, sing Islam pinten 1,5 miliar, berarti sing 7,5 miliar calon penduduk neraka jahanam selama-lamanya nggak bisa keluar. Gila begini. Nanti dalilnya banyak tentang janji setan ini. Kata setan, la ughwiyannahum ajma'in, ya Allah, bima agwaitani ya Rabbi, bima agwaitani wahai Rabbku, disebabkan karena engkau telah melaknatku, maka akan aku jadikan seluruh Bani Adam ikut aku tanpa kecuali. Masya Allah Pak Ibu. Bayangkan 9 miliar hanya 1,5 miliar yang muslim. Sing muslim tenanan yang pinten. Gini apa lagi? Sing tenanan, sing praktek tenanan, gelem sholat teng masjid rajin berak dino pinten. Coba, akeh-akeh melu langkah-langkah setan wis dadi guru, isi hasad, subhanallah. Wis dadi wong hebat, isi sombong. Jadi oke bakal jadi konconya dia, subhanallah. Maka hasadnya iblis itu luar biasa. Orang urusan aku berrokok orang kok, sing penting wong yo berrokok. Bukan begini. Dan Adam pengen rokok, aku genteni pengen surga. Bukan. Mbok laris pinggah aku, bukan. Aku ora laris ora kok, sing penting dik yo ora laris. Subhanallah. Bayangin Bapak Ibu. Makanya setan itu musuh yang sangat nyata buat kita. Jangan sekali-kali dengan ikut langkah-langkahnya. Ini peringatan dari Allah. Jangan pernah ikuti langkah-langkah setan. Wa may yattabi khutuwati setan, barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, yakin jenengan menuju ke neraka jahanam. Subhanallah. Jadi hati-hati dengan hasad. Quran surah Fatir ayat ke-6. Inna syaitona lakum adu adalah musuh buatmu, maka perlakukanlah dia sebagai musuh. Setan itu musuh buat kita, maka perlakukan dia sebagai musuh, jangan jadikan konco. Kemudian dikatakan sesungguhnya mereka itu di akhir ayat, sesungguhnya mereka itu mengajak kalian ke neraka yang menyala-nyala.
Jadi jenengan perhatikan betul kalau jenengan lagi keganggu. Ini tuh jebakan dari setan. Jenengan marah-marah. Ini tuh gangguan dari setan. Jenengan mau apa namanya itu ghibah. Gangguan dari setan ini. Jenengan diproses menuju ke neraka jahanam. Karena memang pekerjaan setan itu. Subhanallah Bapak Ibu semuanya. Makanya jangan sekali-kali ke bawah. Nih. Nanti jangan baca tafsir Quran surah Al-Fatir ayat ke-6. Berikutnya nomor 3, terakhir untuk malam hari ini, setan itu langkahnya adalah menghiasi setiap maksiat supaya kelihatan indah di mata kita. Subhanallah Bapak Ibu. Mengerikan nih. Jadi sing elek niku ben ketok apik di mata kita. Coba, saya dulu pernah sampaikan di sini. Bir itu elek apa apik? Bir elek nih. Padahal bir itu bahasa Arab artinya apa? Kebajikan. Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi bir itu di atasnya khair, di atasnya kebaikan. Apik men, kebajikan itu loh, apik men. Bayangkan, setan itu sampai menamai minuman elek dengan bir. Supaya apa? Minum minuman elek, ya anjir ngomongnya, minuman elek ini ngapi. Bahasa Arabnya gitu itu. Paham Bapak Ibu? Jadi sampai nama-nama pun setan berusaha supaya sing elek itu ditutupi. Mohon maaf. Saya termasuk orang yang sudah hijrah dari riba. Riba itu elek, tapi disebutnya apa? Bunga indah, betul. Bunga itu indah diminta oleh banyak orang. Padahal riba itu haram. Al-Baqarah 275, 276, 27, 278. Saya itu berhenti dari perumahan gara-gara itu, Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika masih ada yang terlibat dan itu dengan banyak istighfar supaya diberi solusi. Karena butuh keberanian. Orang lepas dari riba itu butuh keberanian. 10 orang yang mencoba 8 gagal. Saya termasuk yang insya Allah benar-benar istiqomah. Siap urip rekoso. Saya dulu di perumahan itu setiap hari berurusan dengan riba. Semuanya yang ngurusin saya semua. Orang beli rumah, serahin KTP, saya ngurus seluruhnya. KPR, saya yang ngurus seluruhnya. Subhanallah. Saya lagi, jika masih ada yang masih berkecimpung dengan riba, mintalah ampun kepada Allah, diberi solusi. Jangan mengatakan, orang kok halal kok, ini masalah. Ya haram ya tetap haram. Saya belum bisa cerita lain. Jangan minta ampun kepada Allah supaya diberi petunjuk oleh Allah. Jangan haram enggak halal. Kata siapa haram? Ini bahaya yang seperti itu. Seperti mohon maaf yang masih merokok misalnya. Ulama besar kan mengatakan apa? Rokok itu haram. Yang mengatakan makruh itu hanya 1-2 saja. Di Indonesia yang fatwanya haram hanya Basul Masailnya NU Jawa Timur. Bukan nasional ya, bukan nasional. MUI mengatakan haram, Muhammadiyah Tarjih mengatakan haram, Al-Azhar mengatakan haram, MUI-nya Arab Saudi mengatakan haram. Ada yang makruh satu itu. Karena kayaknya banyak yang merokok. Mohon maaf yang masih merokok, ya harus mengatakan bahwa sebagian ulama berpendapat haram. Aku belum bisa cerita lain. Saya tidak sedang menghubungi dengan berarti elek si merokok, enggak gitu. Maksudnya bahwa itu keburukan ya, bahwa saya belum bisa tinggalin, iya kita mengaku gitu. Jadi memang dihiasi ya Pak Ibu semuanya. Bayangkan ada loh temen Ustadz mengatakan aku nih orang merokok rasa mulang nih. Bayangin, setan tuh menghiasi sesuatu yang buruk menjadi kelihatan baik. Aku nih orang rokok mumet deh. Nek bermadang orang woi kecut deh, subhanallah. Padahal nek dipikir Bapak Ibu, sekali lagi saat ini hukum rokok jadi kan bervariasi. Saya menceritakan satu bagian saja ini. Nek dipikir, kenapa gak dikemus dimakan di sana? Anyam enak. Terus dijual tuh bapak saya almarhum tuh, masya Allah, ngerokok kayak kereta. Subhanallah, sehari itu 3 bungkus. Sebenarnya berhenti gara-gara sakit paru-paru. Setahun mari kuat netang oke. Subhanallah. Tapi dia menyadari Bapak Kiai, dia mengatakan anaknya, "Ojo koyo bapak." Begitu. Jadi anak-anaknya 3 laki-laki nggak ada yang rokok. Padahal bapak rokok berat.
Nah ini masih mendingan, artinya meskipun merokok dia mengaku itu keliru sehingga tidak diturunkan ke anak-anaknya. Nah, jangan mengatakan oh halal kok. Nah ini masalah. Nah, tapi semuanya bayangkan, setan saking menghiasi, ada nggak orang di dunia ini yang menyembah sapi? Ada nggak? Menyembah sapi yang kan belum? Pinten doa ibu. Saking setan itu menghiasi, bahasanya begini, kira-kira begini. Lah, sapi kayak lu ikhlas men. Nek ibumu nyusoni kowe lak sing arep-arepan kowe gede sok nek kowe gede iso ngenteni ibu wis tuwa iso nulungi ibu. Nek sapi kayak lu ikhlas. Tipak dikek susu yo ora njaluk balik. Ikhlas mulu kowe. Bayangin. Aja terpikir dalam hati subhan. Oh yo, sapi ki apian tenan lho. Wah itu kaya Gusti Allah, bayangin. Jadi sampai dihiasi seperti itu sehingga manusia itu terjerambab. Subhanallah. Subhanallah. Makanya itulah hobinya setan. Memang dia menjadikan sesuatu yang buruk terasa indah. Quran surah Ali Imran ayat ke-14 itu menunjuk kepada kita supaya kita tuh hati-hati. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, cinta terhadap apa yang diinginkan. Gimana ayatnya? Nah, Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir dan seterusnya. Memang dijadikan ada kecintaan tuh di situ. Dihiasi begitu. Maka hati-hati. Kalau nggak hati-hati kita bisa menuhankan makhluknya Allah. Subhanallah. Jadi ini kita melihat dari dua sisi. Dari sisi fikih betul terjadi bisa. Apa-apa yang sebelum elek kayak bir niku elek dari hati. Tapi di sisi akidah juga bisa jadi karena dia si setan orang menyembah datang ke kuburan menyembah kuburan. Subhanallah. Menyembah matahari. Apa sebabnya? Matahari itu loh, kalau nggak ada matahari nggak terang benderang, nggak ada tumbuh-tumbuhan, berarti matahari itu hebat tenan. Disembahlah matahari. Subhanallah. Maka inilah diantara langkah setan yang ketiga, yaitu menjadikan apa yang buruk menjadi terlihat indah. Maka hati-hati Bapak Ibu semuanya, kalau datang sebuah kebenaran kemudian jangan melihat kok ketoki elek kebenaran itu, perhatikan dulu. Supaya kalau keburukan nyata buruk kelihatan indah, kita perhatikan dulu, dikoreksi dulu. Jangan-jangan kita lagi dibalik matanya oleh setan. Ini nomor 3, nanti masih ada nomor 4, 5, 6 sampai 11. Mudah-mudahan kita diberi umur. Ini tematik, berarti kita 1 bulan lagi kita melanjutkan ini. Nanti berikutnya kita belajar tentang syarah rinci rukun Islam, insya Allah, atau rukun iman, atau nanti kita hadis arba'in. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sudah lewat beberapa menit. Semoga Allah berkahi pertemuan kita malam hari ini. Jika ada pertanyaan tidak malam hari ini, jangan bisa WA lewat Mas Firman, nanti saya jawab lewat WA, nggak apa-apa. Lebih longgar insya Allah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.